ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shallal isya wa man shallal subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah hendaknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Musholla ini jadi dikatakan sudah hampir 40 tahun. Berarti lebih tua musholla ini dari saya lagi. Bayangkan itu. Masih istiqomah. Maka di masa akan datang cucu kita, cicit kita, maka kalau tetaplah istiqomah, apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu kampung negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, dua, beriman bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakatin, barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Beriman kalian, bertakwa kalian, kubukakan berkah dari langit, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, masjid mereka tinggalkan, silaturahim mereka putuskan, khamar mereka pakai, zina merajalela, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Dan kepemimpinan amat sangat penting menjaga ini. Maka kita bahas 5 ciri kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kepastian hukum. Makanya sekarang ada disebut hukum di atas segalanya. Kalau mau baik, hukumnya mesti bagus. Kenapa orang paling jorok, paling dekil di Indonesia, kalau pergi ke Singapura dia akan jadi orang paling bersih? Kenapa? Karena hukumnya ketat. Saya pergi umrah lewat Singapura, sampai naik speed dari Batam. Begitu sudah mau sampai Singapura, yang punya rokok, tolong cabut dari koper, ambil dari tas. Kenapa Pak? 1 bungkus pajaknya tinggi, nanti ditangkap. Akhirnya ketakutan semua. Biarlah tak merokok daripada keluar duit. Kenapa? Karena hukum tidak tebang pilih. Hukum tidak boleh belah bambu. Macam mana hukum belah bambu? 1 diinjak ke bawah, 1 ditarik ke atas. Oleh sebab itu kalau hukum tebang pilih, hukum belah bambu tak bisa. Nah, mana Ustaz punya bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi contoh dalam masalah kepastian hukum? Datanglah seorang perempuan mencuri, namanya Fatimah. Kebetulan namanya sama pula dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama bapaknya Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah binti Aswad. Fatimah anak Pak Hitam. Aswad ini kepala suku, orang kaya. Kalau anak gadisnya dipotong tangannya tentu malu. Kalau anak orang biasa dipotong, cuek ajalah. Ini anak kepala suku, orang terhormat, darah biru, bangsawan. Bangsawan Bapak Ibu tahu bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Orang hebat. Masa anak kepala suku tangannya putus? Maka gimana caranya ini? Kita lobby Nabi. Lobby-lobby sudah ada sejak zaman dulu. Kira-kira siapa yang layak ngomong ke Nabi? Cari orang yang paling dekat dengan Nabi. Siapa orang paling dekat dengan Nabi? Zaid. Zaid itu anak angkat Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Bahkan pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Nabi anak laki-lakinya meninggal 3-3. Anak yang paling tua laki-laki Abdullah, meninggal. Al-Qasim, anak pertama laki-laki paling tua Al-Qasim, meninggal. Yang paling kecil anak dari Khadijah, Abdullah, meninggal. Ada anaknya tunggal laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal juga. Dia punya anak angkat, namanya Zaid. Dia panggil orang Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum." Muhammad bukan bapak kalian, Muhammad bukan ayah kalian, walakin Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. Ayat itu membantah tak boleh memanggil nama anak angkat dinisbatkan ke bapak angkat. Tapi Nabi tetap sayang dengan dia. Dipanggil nama aslinya Zaid bin Harithah. Zaid punya anak namanya Usama. Usama artinya singa.
Usamah bin Laden, singa anak Laden. Sampai ketika Osama Laden. Usama bin Laden. Nah, nampaknya kalau kita suruh Usamah melobi Nabi bisa, suruh dia maju. Datanglah Usamah, ya Rasulullah, ya ini ada seorang perempuan anak bangsawan, anak kepala suku, anak orang kaya mencuri. Siapa namanya? Fatimah. Kira-kira bisa tak ditawar hukumnya supaya jangan terlalu keras, jangan potong tangan. Dalam Quran kan dikatakan as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Bisa tak ditawar ini? Ini harga final, harga mati atau masih semifinal? Bisa tak ditawar? Ya Rasulullah, ini ada anak orang kaya, anak bangsawan, tolonglah jangan dipotong tangannya. Merah wajah Nabi. Apa kata Nabi? Inilah sebabnya kenapa umat sebelum kalian dulu di masa sebelum kita dibinasakan Allah SWT. Innama ahlaka man kana qablakum. Orang sebelum kamu di masa sebelum kita dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihi musyarif. Kalau yang mencuri itu syarif, orang terhormat, bangsawan, orang kaya, pejabat, taraku. Kalau yang mencuri orang kaya, orang hebat, mereka tinggalkan. Wa idza saraqa fihi mudha'if. Tapi kalau yang mencuri itu dhaif, orang lemah, orang susah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, mereka potong tangannya. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Lau saraqat Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah anak si Aswad, jangankan Fatimah anak si Aswad kepala suku, Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kepastian hukum. Jadi kalau kita mau bangkit, mau ikut sejarah, mau ikut sunnah Nabi, salat berjamaah sunnah betul, pakai jubah putih sunnah betul, pakai sorban sunnah betul. Tapi sunnah adalah menegakkan kepastian. Tak ada taruh-menawar. Jangan nanti kira-kira yang ini kepala suku, Pak Ustaz, apa hukum bunga bank? Haram. Apa hukumnya Pak Ustaz? Haram. Kalau Ustaz kami kasih setengah, nanti saya cari. Nampaknya ada pendapat ulama. Ini ikhtilaf ulama dalam masalah. Bisa, harus kepastian hukum. Tak ada tawar-menawar. Ini Nabi SAW. Datanglah seorang perempuan. Kita biasanya luluh kalau sudah perempuan datang. Ya Rasulullah, ya aku sudah berzina. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu, cambuk kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Surat An-Nur. Allimu rijalakum surat Al-Maidah wa allimu nisa'akum surat An-Nur, riwayat Imam Al-Baihaqi. Walaupun hadis ini dhaif, layak diamalkan untuk fadail amal, targhib wa tarhib. Ajarkan anak-anak perempuan kamu surat An-Nur, karena di dalam itu ada cerita tentang aurat, cerita tentang mahram, cerita tentang zina, cerita tentang menjaga kehormatan perempuan. Ya Rasulullah, aku berzina. Sudah nikah apa belum? Kalau belum nikah, cambuk 100 kali. Kalau sudah nikah, asy-syaikh wasy-syaikhatu farjumuhumal battah. Laki-laki perempuan yang sudah menikah berzina, sudah punya istri, sudah punya suami, rajam pakai batu sampai mati. Tidak dipancung. Tanam setengah badan, lempar batu. Kenapa ditanam setengah? Kalau tak ditanam lari dia lintang kukang tunggang langgang. Maka kalau sudah ditanam setengah, mau lari kemana? Gerakkanlah kaki itu dalam tanah. Tapi ternyata dia sedang hamil, hasil dari zina. Anak yang ada dalam kandungannya tidak boleh dibunuh. Anak tak berdosa. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua manusia suci. Orang tuanya yang berzina. Maka jangan katakan anak zina, dia suci. Orang tuanya yang berzina. Maka kata Nabi, pulang dulu. Pulang. Lahirkan anak. Setelah anaknya lahir datang dia, ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Apa kata Nabi? Susukan anak. Karena anak punya hak 2 tahun untuk menyusu kepada ibu. Sedangkan orang yang sudah layak dilempar batu sampai mati sekalipun, tetap dikasih waktu 2 tahun menyusukan anak. Ini perempuan yang tidak dalam masa hukuman sudah menyerahkan anaknya ke Siti Al-Baqarah, sapi betina. Kenapa anakmu kau serahkan ke sapi? Akhirnya sifat sapi menurun kepada anak. Cuek, tak mau tahu. Nah, maka kata Nabi SAW, setelah anaknya dia susukan, dia datang. Sudah lahir anakmu? Sudah. Sudah menyusu anakmu? Sudah. Tidak ada lagi beban? Tidak ada.
tanam dia setengah badan, lempar batu sampai mati. Kepastian hukum. La ta'khudhukum ra'fatum fi dinillah. Tidak ada rasa kasihan dalam menegakkan agama Allah. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini penting. Kepastian hukum. Kenapa ketika yang mencuri seorang ibu tua hanya mencuri minyak goreng, hanya mencuri sendal jepit, menangis-nangis di pengadilan turun, tolonglah Pak Hakim, tolong Pak Hakim. Tak ada keringanan. Ahok bisa juga menangis tadi juga. Nangis tadi. Kenapa ketika Lia Eden menista agama, tangkap, penjarakan. Ketika Ahmad Musaddiq menista agama, tangkap. Ketika Permadi menista agama, tangkap. Waktu saya kelas 1 SMP, ada orang penista agama. Namanya Aswendo Atmowiloto. Timpo klopo ropopo, cokot ulo baru terus. Dibuatnya dalam buletin dia, monitor Nabi Muhammad nomor 11. Padahal itu dia ngutip orang barat. Dianggap menista agama. Presiden Soeharto tak bisa membela. Umat Islam mengamuk. Tangkap, jebloskan ke penjara. Nusa Kambangan. Saya tak setuju dengan Aswendo Atmowiloto. Tapi dia menulis buku bagus. Selama di Nusa Kambangan ditulisnya buku. Apa dia cerita di dalam? Penjara di Indonesia mendidik maling kecil menjadi maling besar. Kalau ada pencuri sendal jepit, pencuri ayam, dia akan disudut pakai rokok, akan ditempeleng, akan ditunjang, akan disipak, akan disikut, akan ditanduk. Tapi kalau pencuri yang kaya, adem, ayam, tentram, pakai ruang ber-AC, pakai kipas angin, pakai kasur tebal, bisa pula liburan ke Bali. Gayus. Kepastian hukum. Negeri ini yang paling besar orang Islam, orang Katolik, orang kafir, orang Buddha, apa orang Hindu, apa orang Islam? Orang Islam. Mana sunnah Nabi? Sunnah ke masjid? Ya. Sunnah berdakwah? Ya. Sunnah baca surat Al-Kahfi? Betul. Tapi sunnah Nabi yang lain orang lupakan. Apa dia? Kepastian hukum. Kalau makan permen karet, yang suka makan permen karet, gigit, terus tiba-tiba diletakkan di bawah kursi, di bawah meja, denda. Makanya tidak ada orang di Singapura makan permen karet, rokok, abunya sembarangan, puntungnya buang sembarangan. Orang kalau sudah nonton bola pakai rokok semua, awalnya di asbak penuh masuk ke tempat air minum. Ada bininya tidur, telinga bininya pun basah. Kalau dia di Singapura tak akan bisa. Kenapa? Kepastian hukum. Siapapun orangnya, pajak dibuatnya rokok, pajak tinggi melambung. Siapa yang buang sembarangan puntung rokok, abu rokok, kalau tidak jebloskan, tangkap, denda. Kepastian hukum. Oleh sebab itu, ajaran agamanya ajaran agama kita, tapi yang mengamalkan siapa? Lee Kuan Yew, pendiri Singapura. Oleh sebab itu, betul kata Syekh Muhammad Abduh, aku ke Eropa, aku lihat di Eropa banyak orang Islam tapi tidak Muslim. Kenapa? Maksud dia, salah satu dari ajaran Islam itu diamalkannya, kepastian hukum. Dari mana kita mulai Pak Ustaz? Dari kita sendiri. Kita harus taat hukum. Ustaz Somad mau cepat-cepat ceramah, sudah terlambat nih. Aduh, terlambat. Lewatlah depan mall SKA dari arah Namiro. Karena mau cepat mutar. Begitu mutar langsung prit. Pak. Kenapa? Coba Bapak tengok tanda. Apa? Rupanya ada tanda pancing. Pancing tidak boleh mutar. Tak nampak saya tadi Pak. Tak berlaku, tak nampak. Harus. Bapak mau bayar di sini atau di pengadilan? Pengadilan. Nanti ngantri itu lama. Pengadilan aja. Saya pengadilan. Akhirnya saya ke pengadilan lah. Saya ke pengadilan tak pakai baju koko, tak pakai peci, pakai kemeja, saya gulung. Karena kalau pakai peci, pakai koko pengadilan itu merusak nama baik Ustaz.
Lama, jam 7 pagi udah datang, ngantri sama orang ramai. Untungnya tak ada orang kenal. Tak ada satupun yang manggil saya Ustaz. Tak kenal. Entah ada yang ragu, tengok. Yang jelas rupanya yang banyak melanggar lalu lintas itu tak ada jamaah kita. Alhamdulillah, jamaah kita taat hukum. Ustaznya aja yang tertangkap. Contohlah jam 10, jam 11 barulah dipanggil Abdul Somad. Tahu kesalahan saudara? Tahu Pak, tak nampak saya pancing di situ. Ya, bayar berapa? 75.000. Itu adalah dari tadi. Kenapa? Kita berusaha untuk tangkap. Padahal kalau saya mau telepon jamaah bisa cincai lah itu. Diawali dari kita sendiri. Apa maknanya? Bahwa ini berat. Diawali dari mana? Dari kemauan diri kita sendiri dan kita bersama. Jangan kita anggap ibadah itu sholat, ibadah itu puasa sunat, ibadah itu pergi haji dan umrah. Betul, itu buah ibadah. Tapi ada ibadah lagi. Apa dia? Taat hukum, kepastian hukum adalah bagian dari ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Oleh sebab itu ini kalau mau bangkit umat Islam ini harus taat hukum. Tapi kebanyakan pisau ini kan tajamnya ke bawah. Bapak ibu sekalian, marilah taat hukum. Makanya saya tidak mengajak Bapak ibu taat hukum. Tidak. Saya mengatakan kepastian hukum. Yang punya palu itu jangan palunya ke bawah aja, ke atas juga. Harus. Kalau tidak maka akan habis orang Islam. Seorang ibu gara-gara memotong sebatang pohon di halaman anaknya dimasukkan penjara. Anak kandung. Sebatang pohon. Anaknya ini pun kurang ngajar luar biasa. Amaknya bersimbah darah melahirkan dia. Bukan macam ibu-ibu zaman sekarang enak melahirkan macam buang ingus. Lahir. Zaman dulu belum ada sesar. Susah. Menyusukannya 2 tahun, melahirkannya bertaruh nyawa. Tiba-tiba dituntut, saya memang tak masuk akal. Apa kata Nabi? Hal adullukum ala akbaril kabair? Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang pertama al-isyrak, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Nabi SAW menerapkan kepastian hukum untuk menjaga. Makanya dalam patung orang barat, perempuan matanya terpejam, diikat pakai tali. Kenapa? Hukum itu buta. Hukum tak bisa membedakan antara anak penguasa dengan anak rakyat jelata. Kepastian hukum. Datang orang Yahudi mengadu kepada Umar bin Khattab. Ayo Umar bin Khattab, ya, itu tanahku kena, mereka buat jalan kena. Di mana? Di Mesir. Datang Umar bin Khattab, diambilnya tulang, digarisnya pakai pedang. Lurus, ambil tulang, garis terus pakai pedang. Apa nih Umar? Pergi bawa ke gubernur Mesir. Tunjukkan. Gubernur Mesir Amr bin As. Amr bin As, tuan gubernur, ya, ini ada titipan dari Umar bin Khattab. Apa? Tulang. Sadar Amr bin As. Apa maknanya? Hai Amr bin As, kau kalau sudah mati akan jadi tulang. Dan kau harus lurus seperti garis yang ada lurus. Kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepastian hukum, walaupun orang itu orang Yahudi. Lihat bagaimana Islam menghormati kaum minoritas. Jadi kalau cerita masalah, marilah kita mengusung kebinekaan, marilah jaga. Memangnya kebinekaan kita selama ini siapa yang menjaga kalau bukan orang Islam? Memangnya yang merusak kebinekaan ini selama siapa? Siapa kalau bukan non-Muslim? Orang Islam kalau dia banyak, maka yang non-Muslim aman. Tengok kita di Pekanbaru, Cina aman, Batak aman, Kristen aman, Hindu aman, tempat ibadah tak ada terganggu. Tapi kita di Papua, saudara-saudara kita yang ada di NTT, saudara kita yang ada di Poso, setiap kali kita minoritas, kita macam-macam. Saudara kita yang ada di Singapura, mikrofon suara azan aja tak boleh. Azanlah sekuat-kuatnya, suara hanya ke dalam saja. Lama-lama mungkin nanti sholat pun tak boleh lagi. Na'udzubillah. Luar biasa. Padahal Singapura itu dulu negeri Islam.
Kerajaan Melayu Islam. Dulu orang tak tahu Singapura, dulu tahunya itu Tomasik. Sekarang, where are you going? Singapore. Oh, banyak pula mau menyampung air. Sampai ke Singapura kan ada air yang keluar dari muncung singa itu. Foto nampung air. Nama itu rafal hadasil asghari listibahati sholati fardu alaihi Allah ta'ala. Sambil duduk pula di Singapura. La ilaha illallah. Tak tahu dia bagaimana sejarah itu. Orang Islam sana terlindas luar biasa. Ambil pelajaran. Islam mengajarkan kepastian hukum. Siapapun dia, tegakkan hukum. Anak kandungku sendiri, kata Nabi, akan kupotong tangannya. Nah, ini ciri kepemimpinan Muhammad SAW yang pertama. Pisaunya tidak tajam ke bawah oke, ke atas. Palunya tidak kuat ke bawah oke, ke atas. Sama rata orang di hadapan hukum. Al-musawat bainan nas fil ahkam. Persamaan antara manusia di hadapan hukum. Baik hukum positif, hukum manusia, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa ciri kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam? The right man and the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Orang yang punya kemampuan, high ability, di tempat yang cocok, yang sesuai. Jangan insinyur mesin ditempatkan di hukum. Hancurlah dia. Baru sebulan 2 bulan tengok udah retak-retak. Kenapa ini? Karena tidak menempatkan orang di tempat yang tepat. Hancur. Apa kata Nabi? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diletakkan orang yang bukan pada tempatnya, fantaziris sa'ah. Tunggulah kehancuran. Kenapa bangunan musalla Babus Salam tak ada retak-retak? Karena ditempatkan orang pada tempatnya. Apa maknanya? Berapa banyak bangunan salah campur semennya, salah campur batunya, salah besi yang diletakkan. Mestinya yang sebesar ini dibuatnya sebesar ini. Hancur, bengkok, goncang, patah, tumbang. Datang tsunami, semua bangunan roboh, tapi masjid tidak. Apa kata analisa orang? Masjid dijaga oleh malaikat. Betul? Tak salah. Tapi ada juga salah satu analisa yang rasional, masuk akal. Kenapa? Karena orang kalau bangun masjid takut dia korupsi, Pak Ustaz. Masjid dulu, masjid sekarang tak juga. Nah, oleh sebab itu Nabi meletakkan orang sesuai pada tempatnya. Oh, ini Abu Bakar Siddiq, ini orang tua, orangnya penyabar. Kalau begitu dia menemani saya di Jabal Thur, tempat Nabi bersembunyi. Ali bin Abi Thalib, ini dia cocoknya anak muda. Ali bin Abi Thalib ketika Nabi hijrah itu jarak dia dengan Nabi 30 tahun. Jadi ketika Nabi menerima wahyu umur 40, Ali umur 10. Ketika pindah Nabi berumur 53, Ali ketika itu berumur 23 tahun. Anak muda. Kalau kita 23 tahun baru selesai S1, sedang semangat-semangatnya, Ali disuruh tidur di tempat tidur Nabi. Perempuan bawa makanan. Asma binti Abi Bakar bawa makanan. Zatun nitaqain, dari bawah naik ke atas Jabal Sur. Makanya ibu-ibu besok maulid Arab bawa makanan. Itu memang sudah begitu job description, pembagian kerjanya. Ada yang menunjuk jalan, karena kalau diikuti jalan biasa nanti tertangkap. Musuh-musuh sudah siap mau memenggal kepala. Maka ada seorang yang akan membimbing penunjuk jalan, seorang gaib namanya Ibnu Uraiqin. Nabi menempatkan ini orang-orang. Begitu juga ketika Islam sudah jaya hebat, ketika akan menguasai Makkah tahun ke-8, Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Siapa panglima perangnya? Bukan orang Quraisy. Nabi tidak mengangkat, hai Ali, ku angkat kau jadi panglima perang karena engkau adalah sepupuku, karena engkau adalah menantuku, karena engkau adalah suami dari Fatimah. Tidak. Siapa panglima perangnya? Bukan orang Quraisy. Sa'ad bin Ubadah dari suku Aus. Sa'ad bin Ubadah. Orang Madinah itu sukunya 2, Al-Aus dengan Al-Khazraj. Diangkat kepala suku perang, kepala panglima perang dari suku Aus. Dia jadi panglima perang.
Nabi menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya. Begitu sampai di kota Makkah, dibersihkan Makkah, hancur semua patung-patung berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, 360 berhala, hancur semua. Naik Bilal bin Abi Rawah ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Kenapa Bilal? Bilal yang berkulit hitam, budak, hamba saya, miskin. Zaman dulu itu tidak ada apa-apanya. Naik Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang Arab jahiliyah menengok Bilal azan? Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak hitam azan. Mereka dibuatnya kotak-kotak. Kotak yang paling tinggi VVIP Arab Quraisy, nomor 2 VIP Arab tapi tidak Quraisy, nomor 3 kelas ekonomi non Arab, orang Persia, orang Romawi, nomor 4 berkulit hitam, nomor 5 budak. Bukan budak dari Bengkalis, itu budak Melayu. Budak hamba saya, dijual beli macam barang, dikotak-kotakkan manusia. Ketika Nabi SAW datang, tidak lagi ada kullukum min Adam, semua kalian dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. La farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara yang Arab dengan non Arab. Wal farqa bainal abyad wal aswad, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Dari tanah akan balik ke dalam tanah, akan mati dimakan cacing tanah. Waktu hidup pun sudah bau tanah. Islam mengajarkan semangat orang ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang siapa yang mengamalkan ajaran itu? Orang Barat. Walaupun kulitnya hitam, rambutnya macam sumbu kompor, diangkat menjadi menteri luar negeri. Bayangkan itu, menteri luar negeri. Siapa namanya? Condoleezza Rice. Dulu Condoleezza Rice. Setelah Madeleine Albright, lalu kemudian ada menteri laki-laki, habis itu menteri perempuan, hitam macam pantat wali kulitnya. Tapi otaknya cerdas, diangkat dari menteri luar negeri. Puncak Amerika, naik presiden hitam, Obama. Hitam, Obama berkulit hitam dari Kenya, bapaknya Islam, emaknya non Muslim, dia ikut agama emaknya. Maka hati-hati, saudaraku yang Muslim, kalau kau menikah dengan perempuan non Muslim, itu walaupun cantik nanti anak akan ikut emaknya. Tapi kalau dia mau masuk Islam, mualaf, bagus. Tapi kalau tidak, masih banyak lagi orang muslimah walaupun agak kurang-kurang cantik, tidak apa-apa. Nah, maka Islam mengajarkan kau bisa apa. Dulu orang punya CV, kurikulum vitae, panjang sekali namanya. Nama, tempat tanggal lahir, S1, S2, S3, S4, postdoktoral, training di mana, luar negeri dan negeri. Dulu banyak, sekarang enggak. Kamu bisa apa? Untuk apa titel panjang tak bisa apa-apa? Untuk apa kartu nama hampir sebesar amplop? Tapi tak bisa apa-apa. Maka Nabi mengandalkan orang, kamu bisa apa? Keterampilan. Coba, kalau datang orang lemah minta jabatan, datanglah namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, ala tasmuta'amiluni, tolonglah angkat aku jadi amil zakat petugas. Kata Nabi, ya Abu Dzar, innaka la dha'if, engkau orangnya lemah. Ini adalah amanah. Nanti kalau kau tak sanggup akan menjadi nadamah, akan menjadi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi dekat dengan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar orangnya jujur, Abu Dzar orangnya baik, tapi dia orangnya lemah. Ini tidak bisa diangkat orang lemah. Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling layak memegang kekuasaan ini sifatnya pertama al-qawi, kuat, al-amin, amanah. Ada orang amanah tapi 5L, lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tak bisa. Ada orangnya perkasa, hebat, tapi tak amanah. Yang lebih parah lagi, sudah tak amanah, letoy pula. Pantang duit orang dekat, habis itulah. Maka Nabi SAW menempatkan orang-orang yang sesuai, ditempatkan pada tempatnya. Inilah ajaran Islam. Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, Al-Farisi,
menunjukkan dia orang Persia. Persia itu di mana sekarang Pak Ustaz? Iran. Masuk Islam Salman Al-Farisi, bukan orang Makkah, bukan orang Madinah, bukan orang Aus, bukan orang Khazraj, bukan Muhajirin, bukan Ansar. Dia datang dari Persia. Lalu kemudian setelah bersyahadat, maka dia saat perang itu Khandaq, parit. Kenapa disebut perang parit? Itu usul dari Salman. Ya Rasulullah, ya, saya ada ide nih ya Rasulullah. Apa idemu Salman? Dulu kami kalau perang melawan musuh, kami gali parit lebar, di agak-agak kira-kira kuda tak bisa melompat. Bagaimana kalau kita gali? Bagus, pakai pendapat Salman. Tengok, Nabi tak mengatakan, Salman, sebetulnya pendapat kau ini bagus, tapi karena kau bukan orang Arab, sorry lah ya. Nah, pendapat Salman dipakai. Kenapa? Yang dilihat adalah etos kerjanya. Riau, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang mengatakan Riau ini sulit berkembang Pak Ustaz, karena kita bukan orang Melayu payah. Nah, di Riau ini semua. Ada mahasiswa saya bercanda, mungkin mereka bukan mengejek, bercanda ke yang bermarga-marga, yang ujungnya berekor-rekor. Mau ke mana kau? Kenapa kau ejek tadi dia? Tak ngejek Pak, cuma bercanda aja. Apa jalan yang paling besar di Pekanbaru nih? Jalan Sudirman. Sudirman itu orang Melayu apa orang Jawa? Orang Jawa. Tengok bagaimana Riau menghormati orang. Jalan Sudirman, pakai tulis Arab sekarang. Jalan Sudirman. Kalau seandainya kita anti orang Jawa, pasti kita buat jalan paling besar, jalan Hang Tuah. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir. Jalan Sudirman, nama orang Jawa. Di Jalan Sudirman itu gedung apa yang paling besar? Gedung Suman HS. Suman HS itu orang apa? Hasibuan. HS itu Hasibuan. Gedung kantor gubernur itu gedung apa? Gedung Kaharudin Nasution Pak. Nasution itu orang mana? Itulah yang kau ejek dari kemana kau teh? Di Riau, siapa yang punya kemampuan, silakan. Kau akan maju. Kau orang Melayu, kau mau orang Minangkabau, mau orang Batak, mau orang berhasil, konglomerat bangkit semua. Kenapa? Karena kita tidak memandang itu semua mau suku. Yang penting semuanya sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bangkit, maju. Sama cara berpikirnya. Seandainya kita masih mempermasalahkan dari mana, maka Islam ini tidak akan maju dan tidak akan mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi waktu kita sholat azan, siapa yang disebut? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah Bapak Ibu mempermasalahkan waktu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Pernah tak Bapak Ibu mempermasalahkan, Ustaz, Muhammad itu dari mana? Dari Arab. Ah, saya tak mau ikut orang Arab, saya mau nabinya orang Melayu pakai songket. Saya maunya nabinya dari Payakumbuh Pak Ustaz, dari Pariaman. Datang yang satu lagi, aku orang gelem nek nabi nek iku wong Arab. Aku nih naunya nabinya orang Jawa. Nanti bahaya, orang Batak tak mau juga nabinya Muhammad orang Arab. Dia maunya nabi itu pakai marga, Muhammad Nasution, Muhammad Siregar. Kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Kenapa? Allah yang memilih dia. Yasin, innaka laminal mursalin. Innaka ka ya Muhammad laminal mursalin. Lahnya pendek. Innaka laminal, sesungguhnya engkau sungguh salah seorang rasul utusan Allah. Tapi kalau lahnya dibaca panjang, innaka laminal mursalin, kau bukan rasul. Hati-hati baca Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya baca Yasin tak pernah salah. Kenapa? Tak berbunyi. Bunyilah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan orang sesuai pada tempatnya, maka Islam ini bangkit. Ciri kepemimpinan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan orang pada tempatnya. Ketiga, apa dia? Nabi menanamkan low profile. Low, lawan dari low, high. Lawan dari low profile, high style. Gaya tinggi. Oh, petantang, petenteng, utang keliling pinggang. Pak Ustaz, ya,
Tengok mobil mewah di depan. Apa itu? Alphard tuh Pak Ustaz. Tengok platnya itu Pak Ustaz. Ini orang paling kaya di Pekanbaru Pak Ustaz. Katanya kekayaannya 100 miliar Pak Ustaz. Ih, hebat, tapi utangnya 200 Pak Ustaz. Penampilan kaya, hebat. Nabi SAW itu kelebihan Nabi, low profile. Kaya. Tapi bukan berarti dia tidak punya pakaian. Jangan pula besok pakai celana pendek, pakai baju kaos. Kau kenapa tidak pakai celana panjang? Low profile. Itu bukan low profile itu. Itu memang melanggar aturan Allah. Maksudnya, ya biasa aja lah. Ini enggak. Begitu orang ada merokok di samping dia. Kenapa? Takut gelombang puasa. Ini 2 juta. Di mana letak musola Babu Salam? Sana Pak Ustaz. Rupanya ada cincin 3 biji. Ruby, 1 biji ruby berapa? 40 juta. Zamrud, 1 zamrud berapa? 30 juta. Yang agak murah sedikit, Sungai Dare. Bukan berarti Nabi tak pakai cincin. Nabi pakai cincin. Cincin Nabi di kelingking. Cincin Nabi. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Nabi buta huruf, dia tak bisa tulis. Kalau ada surat datang distempel Muhammad Rasulullah. Makanya Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota perlu buat stempel supaya tidak mempersulit orang. Ini kalau udah ada hilang stempelnya, payah kita mencari tanda tangan. Payah kita cari stempel. Ya, bisa, di lampu merah pun bisa. Buka pintu, Pak tolong nih. Bisa. Low profile. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Orang sekarang dibalik. Kenapa kau biarkan orang sampai ngantri panjang-panjang? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Otaknya susah. Nabi SAW mengajarkan kesederhanaan. Baju Nabi dengan baju Abu Bakar podo, sami mawon, same, no different, sama saja. Makanya ketika hijrah, orang yang tak kenal Nabi dengan Abu Bakar, mereka bingung, mana yang Nabi, mana yang Abu Bakar, mana yang Nabi, mana yang Abu Bakar. Kenapa? Umurnya sebaya. Nabi dengan Abu Bakar, Nabi cuma tua 2 tahun dari Abu Bakar. Makanya ketika Nabi dapat wahyu umur 40, Abu Bakar umur 38. Orang 38 dengan 40 mirip-mirip. Bagi yang tak kenal dengan Nabi, mana Abu Bakar? Low profile, penampilan biasa saja. Nabi SAW. Tapi jangan katakan Nabi miskin. Ini saya tak setuju nih. Nabi Muhammad itu orangnya miskin, jubahnya compang-camping, melarat, susah, mau mati aja bawaannya. Apa bilang? Nabi SAW itu kaya apa miskin? Ketika Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. 1 ekor onta sekarang paling murah 35 juta, kali 20 ekor 700 juta. Kalau ada orang nikah maharnya 700 juta, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang miskin itu bukan Muhammad, umat Muhammad. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itulah. Dari jauh macam emas. Tengok ini kertas. Zaman kita dulu, zaman anak-anak muda ini sekarang, murah sekali. Kupinang kau pakai bismillah. Nabi SAW kaya raya. Itu kan sebelum jadi Nabi Pak Ustaz. Umurnya 25 tahun. Waktu dia bisnismen. Apa kerja Nabi sampai bisa menikah maharnya 220 ekor onta? Nabi membawakan barang-barang Khadijah. Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Setiap kali dibawa barangnya oleh Nabi SAW, laku keras. Maka Nabi menjumpai seorang perempuan, diutusnya lah, sampaikan kepada Muhammad, aku ingin menikah dengan dia. Itu dalil bahwa perempuan yang solehah boleh ketika menengok ada laki-laki yang soleh, boleh menyatakan perasaannya. Tapi jangan langsung dengan perantara, tolong sampaikan ke dia. Malu dong nembak duluan, nanti dikatakan. Nah apa-apa, daripada dia diambil orang, menyesal seumur hidup. Maka Nabi SAW bersedia, mereka pun menikah. Nabi kerjanya, jangan bayangkan Nabi bawa barang dagangan. Kira-kira ada orang dagangan. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy
ila fihim rihlatash syita was shaib. Makkah di tengah, syita musim dingin pergi ke Yaman, was shaib musim panas pergi ke negeri Syam. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Berapa negara itu sekarang Pak Ustaz? Yaman, Saudi Arabia, Syam 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Nabi Muhammad itu bisnismen ekspor impor 6 negara. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad jual duku antar kecamatan. Mohon maaf Bapak yang jual duku, jangan tersinggung. Saya ingin menjelaskan, jangan bayangkan Nabi Muhammad itu kerdil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang bisnismen kaya raya, nikah dengan mahar 700 juta, tapi low profile. Kayaknya biasa. Ini enggak mati karena gaya. Baru mahasiswa belum kerja. Kalau udah tanggal 1, tanggal 2 pakai Kawasaki Ninja. Brum. Masuk tanggal 21. Yamaha Mio. Mana Ninja kemarin? Rental. Giliran tanggal 30 balik naik oplet balik. Rupanya Mio dari pinjaman punya kawan. Aduh, ini mental begini tak bisa. Ini dari mulai mahasiswa sampai nanti jadi ketua BEM, kerjanya cuma buat proposal. Nengok mukanya udah tertulis proposal. Sampai nanti jadi pejabat anggota DPR, jadi gaya. Belum buat apa-apa, program pertama mobil mewah. Mobil dinas Ferrari 1 pintu 2M 1 pintu. Mobil itu makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti 2017 keluar tak berpintu lagi. Gaya. Alhamdulillah presiden kita orangnya low profile. Mobilnya tidak mau impor, SMK. Mobil dah. Sebelum jadi, sudah jadi tak juga. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW, setelah Nabi jadi Nabi Pak Ustaz, apakah dia pernah mendapatkan harta melimpah ruah? Ya, mana buktinya? Nabi SAW pada perang Badar. Perang Badar terjadi tahun kedua setelah pindah. Tahun pertama, tahun kedua terjadi perang Badar. Berapa mereka dapat harta rampasan perang? Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktub, la taqillu an 50,000 dinarin zahabiyyin. Nabi mendapatkan 50.000 keping uang logam dinar. 50.000 keping. Satu kepingnya 4,25 gram, 2 juta lebih kurang. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 M. 100 miliar, bukan 100 ember. 100 M, 100 miliar. Berapa itu Pak Ustaz? 100 miliar rupiah. Kalau kita rupiahkan sekarang, la taqillu an 50.000 keping. Satu keping uang dinar zaman Nabi, tak ada duit kertas zaman Nabi. Duit emas dinar 4,25 gram, 2 juta kali 50.000 keping, 100 miliar. Jatah Nabi berapa? Tertulis dalam Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul. Khumus, khamsah, 5. Khumus, 1/5. 1/5, 20% jatah Nabi. Berapa itu? 20 miliar. Siapa bilang Nabi miskin? 20 miliar itu saja kalau dibagi 10 tahun cukup. Belum lagi jatah dari perang yang lain. Tapi Nabi ada pernah kita tengok ketika umrah, ini istana Nabi Muhammad, ini gelas Nabi Muhammad dari emas, ini piring Nabi Muhammad dari emas. Tak ada. Gelas Nabi Muhammad kayu selebar ini yang disusun keliling, diikat pakai kawat. Ketika ditunjukkan tempat tidur replika tempat tidur Nabi Muhammad dengan dinding kamarnya, menangis semua jamaah. Pameran di Al-Madinah Al-Munawwarah, replika rumah Nabi Muhammad di samping. Sebesar apa rumah Nabi itu Pak Ustaz? Nih Masjid Nabawi, samping sebelah kiri. Itu kan makamnya. Makam itulah rumah dia. Nabi meninggal langsung dimakamkan di kamarnya. Kamar dia bersama Aisyah. Karena dia berpesan, kami para nabi di mana kami mati, disitulah kami dikuburkan. Di mana kami wafat meninggal dunia,
langsung dikuburkan. Itulah kalau mau mengukur sebesar apa rumah Nabi, ukurlah berapa lebarnya makam Nabi. Itulah makam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depan itu rumah Nabi bersama Aisyah, di belakang itu Taman Raudhah, itu rumah Ali dengan Fatimah. Disitulah Hasan Husain berlari-lari, Nabi dengan Aisyah, Fatimah. Begitu sederhananya, low profile. Tapi jangan katakan dia miskin, dia hidup. Lalu kata yang paling tepat untuk menceritakan Nabi itu apa Pak Ustaz? Pemimpin yang bersahaja. Saya sedang libur musim panas, tinggal di asrama internasional waktu di Maroko. Di depan kami ada seorang laki-laki pakai baju kaos pendek, pakai celana jeans lusuh, pakai tas kulit dikepit di ketiak. Datang kawan saya dari belakang, Abdul Samad, "Na'am, hal ta'rifu man ar-rajul amamak?" Tahu tak itu di depan kamu itu siapa? Lah, ma'aruf. Siapa itu? Safir Portugal. Itu duta besar Portugal. Di depan kita ini duta besar Portugal. Iya. Ngapain dia mau ke asrama? Mau bagi-bagi duit kepada negara jajahan Portugal. Musim panas. Kita dijajah Belanda, sekali harap Belanda datang musim. Portugal. Gayanya santai, tidak pakai mobil dinas, tidak pakai pengawal, santai aja datang seperti mahasiswa. Dikumpulkannya mahasiswa jajahan Portugal, bagi-bagi duit, santai. Yang punya ajaran orang Islam, yang mengamalkannya Portugal. Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Orang Islam kalau mau diundang, payahnya. Pak, bisa Bapak datang ke masjid musola kami untuk Maulid Nabi? Musola? Masjid besar. Masjid Pak, iya. Jangan lupa siapkan kompang 3 grup. Kelempang. Selamat datang wahai Pak Anu. La. Kalau tak disambut tak mau datang. Agak kecil kata sambutannya. Kenapa? Baliho kurang besar. Orang Islam tidak mengamalkan. Inilah sunnah. Apa itu sunnah? Hidup dengan gaya biasa-biasa, low profile. Jangan dibuat-buat. Orang yang membuat gaya dibuat-buat, hidupnya tersiksa. Bayangkan kalau kita selalu bergaya kemana-mana macam mesin rusak. Apa yang kau anggap? Entahlah, aku tak tahu. Biasa aja. Capek buat gaya itu, capek sendiri. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW cirinya adalah low profile. Berapa sudah sifatnya? 3. Yang pertama tadi kepastian hukum. Yang kedua, orang yang tepat di tempat yang tepat. Yang ketiga, hidup dalam sederhana, low profile. Yang keempat, Nabi tidak berdasarkan kesepakatan orang banyak. Ini yang paling penting. Tapi dia berdasarkan ada petunjuk. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Al-Quran diturunkan sebagai way of life, jalan hidup, bukan kesepakatan bersama. Sepakat satu negara untuk membatalkan hukum Allah. Hukum Allah tak bisa batal. Maka kembali kepada ajaran Islam. Pancasila itu tidak ajaran Islam Pak Ustaz. Jangan lupa Pancasila. 1. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dulu bunyinya. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Andai sila itu masih ada, kita di Pekanbaru bisa menjalankan syariat Islam, menerapkan hukum ekonomi Islam, menerapkan hukum kisos, hukum rajam, hukum potong tangan, menerapkan hukum pengawasan Islam. Kenapa? Dipayungi oleh sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Adapun perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Quran, di mana? Musyawarah. Apa kata Allah dalam Quran? Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan berdasarkan syura, musyawarah. Syura beda dengan suara terbanyak, suara Tuhan. Suara terbanyak, suara Tuhan.
Demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Itu bahaya itu. Mana contohnya? Azan berapa orang? 1. Hayya 'alas shalah. 1 orang. Yang ngajak main gaple 4 orang. Yang mana suara Tuhan? Yang 4. Karena kaedahnya suara terbanyak suara Tuhan. Ayo main gaple. Tuhan ngajak main gaple. Suara terbanyak suara Tuhan. Maka disebut dengan demokrasi. Agak-agak gilo gitu kalau mengikut suara orang banyak. Dalam negeri penyamun akan naik perampok. Kenapa? Karena hanya perampok saja yang mau mengangkat penyamun. Anak-anak sekarang tak paham penyamun ini apa Pak Ustaz. Carilah di kamus lengkap bahasa Indonesia. Perampok hanya akan mengangkat perampok. Tidak akan mungkin perampok mengangkat Ustaz. Yang mana kita pilih Mas Ram? Perampok panggilannya Mas Ram. Yang mana kita pilih? Kita pilihlah sesama perampok. Jangan kita angkat Ustaz. Nanti diajaknya kita sholat payah ceritanya. Tentu dia akan pilih sesama dia. Oh, bisa menjadi baik nih Pak Ustaz. Bisa. Kapan? Ketika orang sama-sama mengaji, sama-sama berazam memilih pemimpin yang muslim, sama-sama berazam memilih pemimpin yang adil. Bisa. Oleh sebab itu maka perlu memasukkan pemahaman yang benar ke dalam kepala umat Islam. Kalau tidak, dia akan meninggalkan. Mahjura, Quran ditinggalkan. Ditulis sebagai kaligrafi, ya. Dinyanyikan, dilantunkan oleh qari dan qari'ah di MTQ, ya. Dibacakan sebagai sumpah, menyumpah kepala orang, ya. Tapi diterapkan dalam kehidupan, tidak. Maka Nabi SAW menerapkan Al-Quran. Sekarang Quran ada Pak Ustaz, ya, bagus. Dibaca, kapan baca? Setiap ada orang mati. Asal ada orang mati, mulai mana Quran, mana Quran, mana Quran. Quran dicari cuma 2 kali saja. Pertama ada orang mati, kedua akad nikah. Itu saja Quran. Oh, jadi Ustaz gak setuju ya kalau baca Quran itu orang mati. Al-Quran ini kalau dibaca ada pahalanya. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat. Ketika saya baca, itu ada pahalanya. Pahalanya bisa ditransfer untuk orang mati dengan syarat nomor rekeningnya betul. Sampai pahalanya. Tapi isi Quran ini bukan untuk orang mati. Isi Quran ini untuk orang hidup. Ini orang masuk Quran untuk orang mati. Asal ada orang mati ya on. Ya on. Tak salah. Tapi ambil pelajaran dari situ. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ambil pelajaran dari situ. Pahalanya sampai pada orang mati. Orang hidup dapat, orang mati dapat. Nah, oleh sebab itu kalau ada orang menikah pakai Quran, bagus. Dia berharap dengan menikah itu suaminya menjadi pedoman Al-Quran, istrinya pula mengikut Quran, lahir anak-anak yang Qurani. Qurani, apa maknanya? Sifatnya Quran. Ya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya, bagaimana sifat Muhammad itu? Kana khuluquhul Quran. Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Bukan sekedar Al-Quran tulisan, bukan sekedar Al-Quran hiasan, bukan sekedar Al-Quran mahar nikah. Al-Quran dalam segala tindak tanduk tingkah lakunya. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Ciri yang keempat, kepemimpinan Nabi SAW mengikut pedoman dalam Al-Quran. Saya belum bisa kalau tahap negara Pak Ustaz. Dalam keluarga. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Idza tadayantum bidainin. Kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Bro, minjam uang ente berapa? 1 juta. Bentar ya. Siapa kau panggil? Aku mau manggil 2 orang saksi dan 1 orang penulis. Alah, minjam 1 juta aja repot betul. Bukan begitu Mas Bro. Begitu dalam Quran. Tengok Al-Baqarah 282. Allah, kau baru ikut ceramah sekali udah gitu sok mantap.
Tapi kita mau konsisten, mau ikut pakai Quran. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Menikahlah pengantin baru. Aku nikahkan engkau dengan mahar anak disebangkan al-salat kita usia Al-Quran. Ya, langsung terapkan. Jangan sekedar jadi jambangan. Diletakkan pakai kain sutra, Qurannya kuning, kainnya kuning, dibalut dengan kain sutra kuning, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati, dipaku 4 sudut sampai mati tak pernah dibuka. Bacalah Quran, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Betapa indahnya pengantin baru duduk bersanding siangnya, habis itu sholat sunat 2 rakaat. Selama ini dia sholat sendirian, usolli sunatan tahajud rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi malam itu mulai niatnya berubah, usolli sunatan tahajud rakaataini imaman. Kenapa dia jadi imam? Sudah ada makmum di sebelah. Yang selama ini, bang, kau yang kupilih ingin menjadi imamku dunia akhirat. Walaupun sebenarnya yang datang selama ini ke rumah banyak. Ada yang naik Fortuner, ada yang naik Pajero Sport, tapi kulihat mereka tak layak jadi imamku. Hanya kau saja yang layak, walaupun kau datang pakai CB100. Kenapa? Karena dilihatnya dari cara kawan itu membaca Quran. Kalau dia sudah datang menjadi imam di musola Babus Salam, lalu mendengarnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal dia pun melakukan itu karena di musola itu aja. Kalau pas sedang sendiri di rumah, 1 napas juga Fatihah. Jadilah paling tidak dia paham Al-Quran. Akhirnya inilah yang akan menjadi bibit, akan menjadi bebek, akan menjadi bobot. Berawal dari paham Quran, cinta Quran. Pak Haji, kenapa itu yang Bapak pilih jadi mantu Pak Haji? Itu yang bacaannya pas Pak Ustaz. Kemarin yang mau minang anak saya itu ada insinyur, ada SHMH, ada kandidat doktor. Tak ada yang beres baca Quran. Yang ini saya suruh, coba baca Ijazah Nasrullah. Tak bisa saya terima tuh. Yang ini saya suruh, begitu saya suruh buka langsung sakit perutnya mencret, permisi. Tak datang-datang sampai sekarang. Tapi yang ini saya tanya, mantap macam-macam namanya. Nama kamu siapa? Nama saya Torik Pak. Baca Wassama'i wa Torik. Wassama'i wa Torik. Oh sesuai. Nama kamu siapa? Imran Pak. Baca surat Al-Imran. Panjang. Memang nama saya Imran Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Baca Kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya apa? Yang dilihat Qur'annya. Karena ini yang akan menjadi pedoman cucu cicit kita di masa akan datang. Jangan berpikir sekarang. Saya maunya sekarang, setelah maulid ini terwujud, setelah selesai pembahasan kepemimpinan Rasul, saya harus nengok. Bukan. Mungkin ceramahnya sekarang diamalkan oleh anak cucu cicit bapak ibu 40 tahun akan datang. Apakah orang yang mendirikan musola Babus Salam ini dulu pernah berpikir bahwa akan macam ini 40 tahun akan datang? Tak pernah. Yang penting mereka buat, mungkin dulu hanya kayu saja, mungkin dulu lantainya hanya semen biasa, tapi kemudian hari ini menjadi musola yang seperti ini. Tak pernah terpikir di pikiran mereka. Begitu juga 2016 sekarang, 2050 akan datang, akan muncul pemimpin-pemimpin Islam dari mana? Dari luar, yang mungkin hari ini masih ingusan-ingusan, yang masih lari-lari lompat-lompat, yang datang tak ada niatnya untuk datang acara maulid. Kau datang kenapa? Tengok ada kuih 2 kotak. Anak SMP, anak SD. Tapi dia itu akan menjadi pemimpin masa depan. Lari sana, lari sini, lompat sana, lompat dua, lompat, lari-lari. Tapi mereka itu yang didasarkan kepada Quran. Jangan sampai kosong maghrib, isya, maghrib mengaji, maghrib mengaji, maghrib mengaji. Itulah yang akan membangkitkan semangat di masa akan datang. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang terakhir, yang kelima, apa dia? Nabi tidak meninggalkan ekonomi. Nih. Banyak orang menganggap kalau sudah berislam ekonomi campakkan. Pak Haji,
Pak Haji nggak ngurus ruko. Ruko itu dunia itu semua. Udah saya campakkan semua. Kebun sawit Pak Haji sana. Itu dunia itu semua Pak Ustaz. Saya kalau sudah sholat, Allahu Akbar, teringat berondol berapa. Allahu Akbar, siapa tukang panen. Allahu Akbar, gotah belum ditakik. Akhirnya itu merusak. Akhirnya saya tinggalkan Pak Ustaz. Saya bertasbih aja sekarang. Allah. Pak Haji kalau lapar bisa mengunyah tasbih itu. Tidak. Sedang Nabi Muhammad aja makan. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Nabi tidak meninggalkan ekonomi. Pasar. Beberapa hari ini kawan mengirimkan share Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Apa isinya? Gerakan belanja ke warung tetangga. Kenapa? Karena warung tetangga sudah engak-engak bau, udah mau mati. Gara-gara supermarket besar, mewah, pakai AC, orangnya ramah. Bapak mau beli apa? Mau disumbangkan? Saya di mana-mana warung tetangga manggil bapak, semua manggil ustaz. Pas ke situ, bang, kata, udah. Ingat, kau sedang dipermainkan. Nih, orang Islam tidak boleh meninggalkan ekonomi. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, apakah Bapak apal ayatnya? Fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Yang punya ruko, buka tokomu saudara. Yang punya bengkel, buka bengkel. Bengkelmu, bengkel orang jangan. Yang punya kebun sawit, urus sawitnya. Yang punya kebun karet, urus karetnya. Ketika kita bangkit ekonomi, barulah kita bisa bicara Islam. Kenapa saudara-saudara kita itu bisa pergi sampai 40 hari, sampai pergi ke Pakistan, ke India? Kenapa? Ekonominya mapan. Anak istrinya di rumah sudah ada. Bahwa terjadi kasus kasuistik, 2, 3, 1 orang kasus. Tapi yang sebenarnya diajarkan, yang memiliki kemapanan ekonomi, kenapa? Mereka itulah yang bisa ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan. Kenapa? Mapan secara ekonomi. Tempat sholat Baitullah. Tempat sholat Baitullah, Masjid Nabawi. Dibangun di samping Masjid Nabawi Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Baitul Mal, apa isinya? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Imam dari mana digaji? Baitul Mal. Muazzin, petugas zakat, semua diatur dengan sedemikian rupa. Manajemen ekonomi umat Islam mapan, wakaf. Alhamdulillah, walaupun sudah 1437 tahun Islam ini, sampai hari ini Al-Azhar University, dari mana dia bisa mengirim syekh? Di UIN dikirim syekh. Dulu di Dinia Putri ada syekh dikirim dari Mesir. Siapa yang membayar? Al-Azhar. Al-Azhar itu dapat dari mana Pak Ustaz? Al-Azhar bukan dapat dari APBN, bukan APBD. Al-Azhar punya Baitul Mal. Kalau Al-Azhar dikasih tanah itu produktif. Di atas tanah itu dibuatkan hotel. Hasil dari hotel bagi hasil. Itulah yang bisa membiayai mahasiswa Al-Azhar. Saya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai tiket pulang ditanggung Universitas Al-Azhar. Kawan kena usus buntu, makan cabai, ngunyahnya malas, bijinya berkumpul dalam. Kalau tidak dipotong, bang, terjadi Big Bang. Big Bang, ledakan besar dalam perut. Kalau Big Bang, kuih manis. Potong. Berapa ongkos operasi usus buntu ini? 2.000, 3.000 pon. Bayangkan 3.000 pon kali 2.000 perak, 6 juta untuk ongkos. Minta duit ke Indonesia, maju krisis moneter 1997, 1998. Tunjukkan kartu Al-Azhar gratis. Dari mana Al-Azhar bisa membayar orang usus buntu? Bukan anak Mesir, dari Indonesia. Begitu Ustaz Somad pulang ke Pekanbaru ngurus surat sehat, tarik-tarikan di puskesmas. Wani piro 25.000 surat sehat. Di Mesir sakit gratis, di tempat kita sehat bayar.
Padahal negeri ini kaya, atas minyak, bawah minyak, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Indahnya luar biasa. Apa yang terjadi? Kemana hasil alam semesta ini? Kemana perginya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ekonomi. Makanya kalau anak-anak Bapak, saya ambil fakultas ekonomi ya, silakan. Habis ini saya mau ambil S2 MBA, Master Business Administration. Lanjutkan. Saya mau ambil S2 akuntansi. Terus. Jangan disekulerkan ini anak. Kalau belajar tafsir dapat pahala, belajar politik masuk neraka. Kalau belajar hadis macam Ustaz Somad dapat pahala masuk surga. Kalau belajar ekonomi masuk neraka. Islam kedua-duanya. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Ini ayat tertulis, ini ayat tersirat, ini ayat tersurat. Ini ayat kauniyah, mengkaji tentang langit, muncul ilmu astronomi, berpahala. Mengkaji tentang bumi, muncul ilmu geologi, berpahala. Mengkaji tentang ekonomi, berpahala. Mengkaji tentang fisika, kimia, kedokteran, sains, berpahala. Oleh sebab itu Islam akan bangkit, kata Profesor Syekh Ismail Raji Al-Faruqi, kalau kita bisa kombinasikan antara sains dengan ilmu pengetahuan Islam. Saya mulai jam 8, pas jam 9, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Dari maghrib ke isya tadi 30 menit, dari isya ke sekarang 60 menit. 60 tambah 30 pas 90 menit kajian kita malam ini. Itulah yang dapat saya sampaikan, yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Bapak Ibu pulang, kalau ada yang bertanya, siapa tausiah tadi? Mudah ingat namanya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa yang dia sampaikan? Tentang kepemimpinan. Berapa kata dia? 5. Apa yang 5 itu? Entah, enggak ingat. Ada rekamannya. 1, 2, 3, 4. Termasuk yang paling ramai rekaman malam. Entah hidup dan tidak Allah. InsyaAllah kita harus menunjukkan. Baik, tadi dimaklumkan ke saya ada tanya jawab, ada kertas, kita akan bahas insyaAllah. Terima kasih. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.